Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sulwa ma'mul wa salahi sya'an. ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل الشر وجالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولذريتنا ولأهل بيتنا ولتلاميذنا ولجيراننا ولأحبابنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والمرء على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولا لعلنا جميعا لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب المحبوب وخصوصا خاصة إلى حضرة من نويناهم وأنت تعلم بهم وبأسمائهم ورضي الله عنهم أجمعين. أعاد الله علينا من بركاتهم وكراماتهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النيات وعلى من نواه أسلافنا صالحا ولكل نيات صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli daratin alfa marrah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Para asatidz yang hadir yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Menyambung keistiqomahan pelajaran kita, insyaallah sampai halaman 391 daripada kitab Irsyadul Ibad yang kita pelajari. Masih menyambung tentang bab berbagai zikir yang tidak ditetapkan waktunya. Wa bil isnadil ladzi yatasul ila al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu anhuma meriwayatkan, siapa yang mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah kita hafal kata-kata ya. Saya ulangi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya tiada Tuhan melainkan hanya Allah yang Maha Esa, tiada bersekutu. Artinya tidak ada sekutu bagi Allah. Miliknya lah kekuasaan dan miliknya pula pujian, dan Dia kuasa atas segala sesuatu. Itu terjemah simpelnya itu. Seberapa dia baca ini tadi?
dalam sehari sebanyak 100 kali, maka pahalanya akan setara dengan memerdekakan 10 orang budak, dan dituliskan 100 pahala kebajikan, dihapuskan baginya 100 dosa. Bacaan ini dapat juga menjadi perisai baginya terhadap gangguan syaitan pada hari itu sampai sore hari. Artinya kalau menjadi perisai berarti kita tuh dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau setan ingin membisikkan di dalam hati kita untuk bermaksiat, kita dipelihara oleh Allah Ta'ala supaya tidak terjerumus ke dalam maksiat tersebut. Ya, setan menggoda kita untuk meninggalkan sholat karena berbagai macam alasan, entah sibuk entah apa. Tapi alhamdulillah ketika kita membaca ini tadi, maka Allah akan tetap menjaga kita sehingga sesibuk apapun, serepot apapun kita menjalani aktivitas hari-hari, tetap kita akan diberi Allah mudah mengerjakan sholat 5 waktu. Jadi menjadi perisai terhadap gangguan syaitan sampai kapan nih? Sampai sore. Berarti kalau kita bacanya pagi, sepanjang siang kita berada di bawah pemeliharaan Allah. Berarti kalau ditanya ulang lagi mungkin malamnya juga kita berada di bawah pemeliharaan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita dijaga Allah bisa sembahyang secara lengkap 24 jam, itu karunia yang besar dari Allah Ta'ala. Lebih mahal daripada orang dapat duit 100 juta, ya, bahkan dapat duit seduniaan. Itu orang, umpama kita melihat ada orang tuh dapat duit banyak hari-hari, 100 juta, 1 miliar, 1 triliun, tapi kita tengok sembahyangnya amburadul, jatuh dia sudah, ya, dalam pandangan Allah dia sudah gugur, ya. Kalau kita tuh sehari-hari duit tentu tidak dapat segitu, paling 100-200 ribu misalnya sehari kita dapat, umpama, atau kurangkah daripada itu, cuma 50 ribu lah sehari kita dapat, atau bahkan 20 ribu. Tapi kita rasakan alhamdulillah hari-hari ibadah kita dijaga oleh Allah Ta'ala. Zahirnya cuma macam kita yang menjaganya, zahirnya macam kita yang berusaha menjaga sembahyang, macam kita berusaha yang mau berjamaah. Itu zahirnya, hakikatnya sebenarnya Allah yang sedang memelihara kita. Maka yang kita dapatkan itu daripada pemeliharaan Allah kepada kita atas sholat yang bisa kita kerjakan secara istiqomah, apalagi kalau memang dikerjakan 5 waktunya berjamaah, waduh itu lebih mahal daripada orang dapat harta 1 triliun, ya, dengan catatan dia tidak beres sholat 5 waktu. Nah, ini bagi orang yang mengerti seberapa mahal kadar dijaga oleh Allah dalam sholat 5 waktu. Bahasa ulama lain itu, kita bisa sholat 5 waktu itu berarti kita diizinkan masuk ke hadratullah, diizinkan bisa bercengkrama dengan rajanya alam semesta, ketimbang orang yang lebih banyak dapat duit, banyak dapat lokaan, tapi tidak diizinkan berkumpul masuk ke hadratullah. Itu rugi. Atau tinggal kita jalan lagi merasa-rasakan dalam hati seberapa harga sholat itu di dalam hati kita. Kalau kita lebih merasa beruntung dapat duit 1 juta walaupun sholat tertinggal, berarti sekali lagi sudah jatuhlah diri kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang mungkin kita tidak akan merasakan mahalnya harga 1 sholatan yang kita kerjakan, tapi nanti kalau sudah di akhirat, di alam kubur, baru tahu rasanya, ya, bahwa 1 sholat itu lebih mahal daripada dunia seisinya.
Ini apalagi yang wajib, yang sunnah ada lebih mahal daripada dunia seisinya, apalagi sampai sholat wajib. Nah, jadi sebenarnya orang yang dipelihara Allah sholat 5 waktu sehari semalam itu beruntung. Sayangnya tidak ada yang bisa menghargai atau merasakan betapa mahalnya harga itu kecuali hanya sedikit orang. Makanya di zaman akhir ini orang yang bisa sholat itu sedikit, ya. Kebanyakan kita saksikan orang-orang terlalaikan dengan aktivitas dunianya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita hati-hati yang tahu itu seberapa kadarnya kemuliaan sholat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saking tahunya harganya tidak ada lagi bahasa kita meremehkan daripada sholat 5 waktu. Andaikan secara fitrah namanya manusia gitu tuh memang cetakannya lalai, cetakannya salah, mudah-mudahan andaikan bisa tertinggal sesekali cepat diberi Allah bisa bertaubat untuk mengqadai sholat-sholat yang kita tinggalkan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, dan tidak ada orang yang dapat melakukan amal solih yang lebih utama dari itu kecuali seseorang yang membacanya lebih banyak darinya. Nah, jadi tidak ada orang yang melakukan amal yang lebih utama dibanding kita kecuali tadi dia baca juga dengan jumlah yang lebih banyak. Ya, pendek aja, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami 100 kali, ya, sekali. Nah, kemudian Imam Al-Khatib, Imam Abu Nu'aim dan Imam Ibnu Abdul Bar radhiyallahu anhum meriwayatkan, ujar beliau, siapa yang membaca pada hari itu membaca 100 kali la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ini masyhur nih, ya. Kalau dulu sering ini saya dengar di Masjid Raya waktu saya masih kecil, sih ingat saya subuh-subuh, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Ini memang ulama ada yang mengatakan waktunya itu bebas. Ada yang baca habis subuh. Kalau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid itu beliau anjurkan baca ini sebelum duhur atau setelah duhur, ya, saban hari. Nah, 100 kali. Kalau diterjemahkan, tiada Tuhan melainkan Allah, Sang Penguasa atau yang Maha Kuasa, yang Maha Besar lagi Maha Nyata. Maka ia akan menjadi sarana pembebasan dari kefakiran. Nah, sampai baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin itu hidupnya tidak akan pernah fakir. Berarti nanti dalam urusan ekonomi, dalam urusan duit ada yang Allah kasih. Juga menyebabkan kita tuh hari-hari tidak pening kepala mikir duit dalam segala kebutuhan yang tentu yang wajib. Karena Allah nanti yang akan memudahkan. Jadi disebutkan sarana pembebasan dari kefakiran dan sarana penghibur terhadap kengerian dalam kubur. Nah, di dalam kubur kita pun tidak akan merasa ngeri, tidak akan merasa takut. Kenapa? Karena Allah akan jadikan penghibur untuk kita dengan berkat bacaan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin ini tadi. Dan akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga. Nah, di kubur pintu surga dilihatkan Allah, atau di hari kiamat kita dibukakan pintu surga. Ini mau masuk surga dari pintu manapun, asalkan dari apa amalannya itu. Sebanyak berapa? 100 kali juga. Di sini disebut ya, pokoknya pada hari
bebas berarti ya. Kalau mau dengan waktu yang disebutkan tadi dipersilahkan. Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar beliau, ma min muslimin yaqifu asyiyata arafata fayastaqbilul qiblata biwajhihi thumma yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada seorang muslim pun yang berdiri pada sore hari di Arafah, lalu ia menghadapkan wajahnya ke arah kiblat, kemudian ia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tiada bersekutu atau tiada sekutu baginya, miliknya lah kekuasaan dan miliknya pula pujian, dan dia kuasa atas segala sesuatu, dan dalam sehari sebanyak 100 kali. Kita di Arafah ya, sore hari di Arafah. Kemudian membaca, setelah selesai itu, kemudian membaca qul huwallahu ahad 100 kali. Oh, tambahan lagi berarti. Kemudian membaca Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa alaina ma'ahum. Jadi ini apa namanya tuh, sholawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca imbang sembahyang. Tapi kalau benar tulisan yang ada di sini yang baru saya baca barusan tadi ini, berarti sholawat Ibrahim ini cuma separuh gitu. Biasa kan kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Biasa ada tambahnya wa barik ala sayyidina Muhammad, tidak ada wa barik ala itu. Langsung tadi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, kemudian ditambahin pakai sayyidina, ujung-ujungnya tahu-tahu langsung innaka Hamidum Majid. Cuman ujungnya pula ada tambahan lagi wa alaina ma'ahum. Nah, ada tambahan seperti itu. Kalau diterjemahkan nih, wahai Allah, kiranya karuniakanlah sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana sholawat yang engkau karuniakan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji lagi maha tersanjung. Jadi sepertinya begitu terjemahnya. Dan sertakanlah diri kami bersama mereka. Nah, itu tadi yang di ujung wa alaina ma'ahum tadi itu. Sertakanlah diri kami bersama mereka. Artinya dapat percikan rahmat atau sholawat tadi itu. Ya, minta kepada Allah supaya kita pun dapat bahagian percikan rahmat itu. Nah, berapa banyak baca ini tadi? 100 kali juga. Jadi kalau dipikir-pikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Kemudian baca qul huwallahu ahad 100 kali. Kemudian baca sholawat Ibrahimiyah tadi itu 100 kali juga. Nah, niscaya Allah Ta'ala akan berfirman, wahai para malaikatku, apakah yang menjadi pahala bagi hambaku ini? Ku persaksikan kepada kalian bahwa aku telah berkenan mengampuninya, dan ku tetapkan bacaan itu menjadi syafaat bagi dirinya, dan seandainya ada hambaku yang memohon dengan cara itu, tentu aku akan memberi syafaat kepada orang-orang yang wukuf. Jadi semuanya itu
mendapatkan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala berkat bacaan tadi. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, satu hari terdiri dari 24 jam. Betul kan? Kalau mau menghitung merenung sehari 24 jam. Sedangkan huruf la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kalau mau dihitung hurufnya, yang kalau diterjemahkan tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu ada 24 huruf. Ya. Bak saya kasih hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Betul. Artinya cara saya menghitung ini tadi, kalau ada huruf yang bertasydid itu tetap saya hitung satu. Jadi tasydidnya tidak kena gitu istilahnya, bukan didobel. Kayak contoh Allah itu kan ada tasydidnya, tapi tasydidnya tidak dihitung. Jadi cuman alif lam lam ha gitu, bukan double alif lam lam ha, bukan. Ya kan tasydid tengah-tengah kan, tapi alif lam lam ha, bukan alif lam lam ha, bukan gitu. Nah, maka kalau ngitungnya sama kayak illa, huruf istifna tuh ngitungnya juga illa tuh alif ya betul, itu alif lam alif, bukan alif lam alif, karena tasydid kan. Nah, kalau ngitungnya tasydid itu tetap dihitung satu, maka hurufnya cuma 24. Coba cek. Maka tadi dibilangkan, sedangkan huruf la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada 24 huruf. Maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, niscaya masing-masing huruf itu akan dapat menghapuskan dosa selama 1 jam. Masing-masing huruf. Berarti kalau dibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dosa 24 jam. Karena masing-masing huruf menghapuskan dosa 1 jam. Dengan begitu, tidak akan ada dosa yang tersisa apabila dalam 1 hari diucapkan 1 kali. 1 kali. Maka bagaimana pula dengan orang-orang yang memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah dan menjadikannya sebagai salah satu kesibukannya. Nah, kalau di sini Bapak dan Ibu ngambil Thariqah Qadiriyah Naqsyabandi, habis bayang 165 dah yang jahat. Kalau mau lebih enteng sedikit, ambil Thariqah Samaniyah. Thariqah Samaniyah itu cuma baca 166 setiap pagi. 166 Allah 66 77. Ya. Itu pun kalau mau ditambahi lebih sempurna, kita tambah dulu sekumpul sore. Jadi mah 2 kali cuman waktunya. Habis pagi, anggaplah kita pilih pagi subuh. 1 lagi sore habis asar. 166 la ilaha illallah la ilaha illallah 166. Baru nanti setelah selesai baru baca Allah 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 66. Baru baca hu 77. 2 cuman waktunya, pagi sama sore. Insya Allah kata beliau banyak ditemukan yang mengamalkan, meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kita tuh bebas sebenarnya untuk mengikutinya, tinggal mana yang hati itu share. Cuman secara jujur kita ini kan, mohon maaf lahir batin lah, tipe kita ini kebanyakan tipe pengulir. Nah, kalau sudah tahu kita tipenya tipe pengulir, berarti amal ini cari yang mudah-mudah tapi bisa istiqomah.
daripada yang berat-berat, yang banyak-banyak. Hari ini ngamalkan, 2 minggu libur. Nah, lebih bagus yang tadi sedikit tetapi rutin. Nah, insyaallah bihaulillah wa quwwatin kita akan diberikan husnul khotimah, ya. Mungkin ada pula lagi yang lebih ringan daripada itu mungkin, ya. Nah, silakan diamalkan juga kalau mau. Bebas-bebas saja, ya. Karena itu cuman semuanya adalah sarana. Hakikatnya nanti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di antaranya kita mengharap keridhaan Allah. Mudah-mudahan dengan Allah ridho, kita mengamalkannya baik-baik, niatnya baik, hatinya baik, bersih. Akhirnya hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang hanya tercurah, yang diincar hanya keridhaan Allah, hati yang bersih daripada segala penyakit hati, iri dengki, kubur dunia, ria, apalagi segala macam penyakit hati bersih dengan berkat zikir itu tadi. Nah, berarti masuk doa kita, bagus berarti bacaan kita, ya. Kemudian saudara-saudaraku, ujar beliau, apabila kalian tergolong orang-orang yang suka berbuat maksiat, maka perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah, sebab ia dapat menghapuskan dosa-dosa dan kemaksiatan. Jadi la ilaha illallah itu ketika kita bacanya itu jujur, ya, dengan penuh pengagungan, perasaan kepada maknanya, itu bisa menghapus dosa-dosa dan kemaksiatan kita. Artinya hati itu macam kayak hilang gitu untuk bermaksiat. Nah, asalkan bagus tadi, ya. Dan seandainya kalian termasuk orang-orang yang saleh, maka perbaharulah iman kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Andaikan kita itu memang sudah menjadi orang soleh pun, tetap kita harus perbaharui iman kita dengan ucapan la ilaha illallah. Jangan mentang merasa ibadah semuanya rajin, terjaga, masih ada suara, tak perlu lagi lah mengucapkan la ilaha illallah. Udah kayak itu. Tetap kata beliau supaya kita membaca kalimat tersebut dalam rangka tajdid lil iman, ya, memperbarui iman kita. Sebab ia dapat memperbaharui iman dan dapat mendatangkan kesejahteraan, keamanan, permaafan dan pengampunan. Nah, kita mendapat bahagian kesejahteraan hidup, kita mendapatkan keamanan dalam hidup ini, kita dapat maaf dari Allah Ta'ala, kita dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Berkat apa? Berkat la ilaha illallah. Nah, Imam Al-Baghawi radhiyallahu anhu meriwayatkan, ujar beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaghfiru rabbakum inni astaghfirullah wa atubu ilaih kulla yaumin mi'ata marrah. Artinya mohon ampunkan kepada Tuhan kalian, artinya mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, minta ampunlah, istighfar, dengan mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Sesungguhnya aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon ampun kepada Tuhanku dan bertaubat kepadanya 100 kali sehari. Sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mengajarkan kita sebagai umatnya, itu beliau meminta ampun kepada Allah Ta'ala, padahal jelas beliau tidak berdosa, 100 kali sehari semalam, ya. Apalagi kita mestinya jelas lebih wajib lagi semestinya
untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi wajar kalau ada ulama yang mengatakan amalan akhir zaman nih, seperti yang kita rasakan sekarang ini 2. Kalau mau ditambahi pun 3. Ya, apa tuh? Pertama istighfar, yang kedua sholawat, yang ketiga tadi kalau mau ditambahi ngaji Quran. Kalau seandainya mau ditambahi lagi sedekah. Nah, sedekah jangan tidak tiap hari. Kalau tidak mampu sudah pakai duit, sedekah pakai bacaan, ya, sedekah pakai doa, mendoakan yang baik-baik kepada muslimin muslimah atau di siapapun yang kita inginkan. Intinya yang baik-baik. Nah, itu amalan yang simpel, yang tidak pakai biaya. Ya. Tapi kalau memang mampu pakai duit, ya silahkan. Sehari berapa? 5.000, 3.000, 2.000, terserah. Tergantung seberapa kadar ekonomi kita dan seberapa kadar keikhlasan hati kita. Kemudian Imam Muslim radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli da'in dawa'un wa dawa'u dzunubi al-istighfar. Artinya setiap penyakit itu ada obatnya, dan obat bagi dosa adalah istighfar atau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Kemudian Imam Ibnu Sunni radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaghfarallaha fi kulli yawmin 70 marrah, ghafarallahu lahu sab'ami'ati dzambin. Wa qad khaba 'abdun aw amatun amila fil yawmi wal lailati aktsara min 700 dzambin. Wa qad khaba 'abdun aw amatun amila fil yawmi wal lailati aktsara min 700 dzambin." Artinya siapa yang memohon ampunan atau beristighfar kepada Allah 70 kali dalam sehari, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebanyak 700 dosa. Nah, di sini disebutkan bahasa 700. Padahal tadi minta mohon ampunan, beristighfar kepada Allah tadi setiap hari. Di sini tidak disebut sebenarnya, kalau ditengok dari terjemah tadi masih kullu yaumin 70 kali. Jadi baca istighfarnya 70 kali, tapi dosa yang diampuni adalah 700. Nah, celakalah seorang hamba laki-laki atau perempuan yang dalam sehari berbuat dosa lebih dari 700 kali. Berbuat dosa lebih dari 700 kali. Ya. Jadi seakan-akan kadar itu lebih parah daripada yang disebutkan nominalnya di dalam hadis ini tadi. Mungkin ya seakan-akan Allah memberi peluang ampunan yang besar, ternyata dia malah melakukan dosa lebih besar lagi. Dia celakalah kalau memang tidak dapat ampunan Allah. Tapi kalau dia tetap merasa bahwa Allah itu Maha Pengampun, yang sebanyak apapun dosanya dia yakini, dia tidak pernah berputus asa, tetap dia meminta ampunan kepada Allah, maka sudah kayak gitu tuh tidak ada bisa lagi dikadar. Umpama dosa dia 7 miliar sekalipun, tapi dia yakin Allah Maha Pengampun dan dia betul-betul jujur dan serius untuk bertobat kepada Allah Ta'ala dengan taubatan nasuha, maka pasti dia akan mendapati Allah Maha Pengampun. Ya, yang penting tadi apa? Jujur dan nasuha, sungguh-sungguh gitu maksudnya. Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aktsara
minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Artinya siapa yang memperbanyak mengucapkan istighfar, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar terhadap segala duka cita dan akan memberikan kelapangan terhadap kesempitan, serta akan memberikan rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi di sini termasuk amalan melancarkan rezeki itu adalah istighfar. Jadi setiap kita dapat kesusahan akan Allah lapangkan, kalau kita dapat kesulitan, problem, itu akan Allah kasih solusi. Lalu tadi janjinya adalah diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Asalkan tadi apa? Memperbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Penting aku aja, mengakui aja dengan penuh kejujuran tadi. Imam Ma'ruf Al-Qarafi radhiyallahu anhu meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik dan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya. Kata laki-laki ini, "Ajarkanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke dalam surga." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah, la taghdab, jangan marah." Laki-laki itu bertanya lagi, "Aku tidak mampu melakukan hal itu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika demikian, artinya kalau tidak sanggup jangan marah. Berarti laki-laki ini sadar diri kalau dia punya watak pemarah gitu. Mohonlah atau beristighfarlah kepada Allah Azza wa Jalla setiap hari sesudah sholat asar sebanyak 70 kali. Nah ini habis sembahyang asar 70 kali. Jadi habis sembahyang asar kalau mau kita berjamaah kayak di masjid untuk mengikuti zikir itu kan ada sampai 70 kali, paling 3 kali imam bacanya habis. Apa ngarannya itu berzikir segala macam, imam berdoa segala macam, habis dah. Nah, habis berdoa kan orang bisa salam-salaman. Nah, salam-salaman lah. Kemudian orang sudah bubar, kita duduk lagi. Atau mungkin kalau ibarat sembahyangnya tadi itu di masjid, balik ke rumah, sampai di rumah bentang lagi sejadah, baca lagi istighfar 70 kali. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi. Terserah. Di sini tidak disebutkan bunyinya macam mana. Yang penting istighfarnya 70 kali. Ya. Nah. Terus apa yang kita dapatkan? Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa engkau selama 70 tahun. Jadi istighfar yang kita baca 70 kali habis sembahyang asar itu bisa bermanfaat menghapus dosa 70 tahun. Laki-laki itu bertanya lagi, seandainya dalam 70 tahun itu aku berbuat dosa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan ini 70 itu tidak berbuat dosa, mohon maaf. Allah akan mengampuni kerabat engkau. Semoga Allah Ta'ala berkenan mengampuni kita beserta kerabat kita. Amin ya rabbal alamin. Masuk isya ya? Sebuah kisah wallahu a'lam bissawab. Pas waktunya lah. Mudah-mudahan yang kita kaji seadanya ini dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.